Hai guys, welcome back to Tea Time with Sabrina. Hari ini aku akan kehadiran narasumber. Beliau adalah Ko Michael Yo yang sudah tidak asing lagi di capital market. Dan kita tahu ya dengan beberapa insight-insight yang diberikan Ko Michael ini luar biasa sekali ya, karena banyak yang bilang bahwa ibaratnya tebakan ataupun analisa dari Ko Michael Yo ini luar biasa. Jadi setiap Ko Michael mengatakan satu saham tertentu ini akan naik, akan mengalami penurunan, itu bisa dibilang hampir selalu churn gitu ya. Jadi kita akan tunggu kehadiran Ko Michael untuk join IG Live bareng aku hari ini. Nanti kita akan gali lebih dalam kira-kira analisa-analisa apa yang selama ini Ko Michael gunakan dan bagaimana hal yang bisa kita pelajari dari seorang Ko Michael gitu ya. Dan menarik sekali ya dengan title Ko Michael yakni street trader ya. Jadi banyak ilmu-ilmu jalan lah ya, ilmu jalanan yang kita ibaratnya bisa kita pelajari dari seorang Ko Michael gitu ya. Oke, aku undang Ko Michael untuk hadir. Sebentar ya. Oke. Oke, aku Michael untuk join di IG Live hari ini. Halo, Hai Ko Michael. ya, Oh ya, Ko Michael, selamat malam ya Ko Michael. Thank you banget nih udah join di acara aku, Tea with Sabrina. Kita sebenarnya konsepnya lebih pengen ngobrol-ngobrol santai aja sih kok. Karena kan mm-mm, besok kita market juga akan buka. Jadi mungkin mm-mm. nih bisa jadi masukan nih buat teman-teman yang hari ini nonton. Nah, Ko Michael, mungkin sebelum aku akan bahas terkait saham ya lebih dalam, kalau dari Ko Michael sendiri, sebenarnya aku pengen tahu sih kira-kira background dari Ko Michael yang ibaratnya masuk ke capital market ini, apakah memang sudah passion atau memang ibaratnya Ko Michael ya kebetulan aja gitu bisa masuk ke capital market. Gimana nih kok ceritanya? Oh, sebenarnya kalau di capital market aku udah sekitar 7 tahunan ya Kak ya. Cuman Hmm, waktu itu memang bener-bener kayak saya mengarunginya sendirian. Jadi nggak ada yang hmm, bimbing, nggak ada ikut grup-grup berbayar, nggak ada ikut komunitas yang apa-apa. Cuman bener-bener pure cuman baca doang. Habis itu hmm, trading-trading sendiri, hancur, hmm, berantakan hasilnya. Lalu pelan-pelan saya perbaiki. Nah, saya ini tipe orang yang kayak kalau salah nih saya kesel gitu. hmm, Kenapa aku salah gitu. Jadi aku hmm, nggak mau ngulangin. Jadi kebanyakan kesalahanku aku catet. Habis itu perlahan-perlahan demi perlahan ya akhirnya saya menemukan suatu bukan metode sih, mungkin lebih ke hmm, suatu 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 cara kita bersikap menghadapi market. Jadi ternyata bahwa setiap setiap market itu mempunyai fase yang berbeda, mempunyai psikologis yang berbeda, dan mempunyai istilahnya cara main yang berbeda, dan kita harus adapted di situ. Jadi hmm. sampai ketika saya dihubungin sama CEO, jadi salah satu sekuritas, nah akhirnya saya bisa kayak benar-benar tampil di umum baru Hmm, setahun lah, enggak sampai setahun sih, baru setengah hmm. tahunan ini. Sebelumnya saya Iya. di media sosial aja. Mhm. Iya, dan nama Koko ini lumayan bisa dibilang lumayan terkenal banget kok di media sosial juga semua banyak yang bahas analisa Ko Michael ini ibaratnya selalu jitu gitu kok. Nah, kira-kira Koko melihat sebetulnya capital market ya sebelum kita bahas lebih dalam apa sih peluang-peluang yang Koko rasa dibandingkan industri lainnya ataupun investasi lainnya yang Koko rasa sebetulnya ya memang potensinya bagus aja gitu banyak karena kita tahu kan jumlah investor di Indonesia juga kan belum begitu besar kan. Nah, Mm -mm, mm -mm. apa yang mendasari kok Michael lihat ya gue harus masuk lah ini di capital market gitu, kamu gimana kok? Salah satu dasarnya adalah begini, karena bagi saya di capital market itu nggak ada batasnya. Kalau seandainya saya kan pengusaha Kak, awalnya backgroundnya. Jadi Oke. ketika saya berusaha, saya kan punya modal, kemudian saya punya Mm-mm. capex, saya punya biaya-biaya yang harus saya keluarkan. Ada juga yang Mm-mm. namanya variable cost. Ketika Oke. dana saya semakin besar, maka cost saya semakin tinggi. Dan ada satu tahap di mana ketika demand yang saya create itu nggak bisa lebih daripada modal saya. Akan Mm. ada saatnya seperti itu. Contohnya, Mm. saya punya satu toko. Toko Mm. saya ini omsetnya sebesar satu hari, contoh sebesar 10 juta. Nah, Mm. saya meningkatkan nih, saya tambah gudang, saya lebarin. Ujung-ujung omset saya bisa naik jadi 20 juta, 30 juta. Ada satu Mm. momen di mana bahwa saya nggak akan bisa ekspansi lagi karena demand-nya berkurang. Tapi di market, Mm. di capital market, kita punya uang berapapun selalu bisa diserap sama market. Nah, that's why I love market. Karena selain itu juga sifatnya dinamis. Mm. Apapun yang terjadi di market, contohnya ketika Mm. tahun-tahun lalu kita bahas tentang contohnya uh,
energi-energi lama seperti coal yang masih menjadi primadona. Nah, tahun ini kita renewable energy. Jadi daripada kita jadi pengusaha tambang batu bara, kita harus berubah jadi pengusaha nikel, itu kan rumitnya bukan main. Nah, kita tinggal beli saham nikel, so easy gitu. Ya, jadi menarik ya, karena mungkin teman-teman yang belum masuk ke capital market tahu nih backgroundnya kenapa kok Michael ini masuk ke capital market. Nah, mungkin kita akan bahas nih kok terkait dengan judul hari ini, how to exit plan and clean portfolio. Itu kira-kira bagaimana sih kok cara memaintain portfolio itu yang ideal? Porsi berapa untuk investasi dan berapa untuk trading? Gimana kok? Oke. Mungkin sedikit review ya apa yang terjadi di tahun 2021. Nah, saya cukup juga masih nggak lupa kalau di tahun 2021 itu outlook kita adalah bullish di emerging market. Nah, alasannya adalah selain karena Biden terpilih, juga adalah pemulihan di emerging market bakal diprediksi lebih kencang daripada yang ada di DM. Nah, alasannya selain itu karena pencetakan dolar, quantitative easing, juga ada beberapa kebijakan Biden yang akan ditunjuk yang dipandang negatif untuk DM. Nah, tapi pada kenyataannya sampai kuartal ke-1 ini IMF sampai merubah outlook 2021 bahwa ternyata emerging market pertumbuhannya lebih slow daripada DM. Alasannya kenapa? Karena ternyata pertumbuhan di negara berkembang pengendalian COVID-nya jauh lebih bagus daripada negara emerging market. Nah, sehingga recovery yang terjadi di emerging market saat ini terhambat. Nah, kemudian ada yang bertanya seperti ini. Ada juga yang mengatakan ini coal kan bakal ditinggal, kemudian nikel bakal bullish. Nah, kenapa antam saya minus? Kenapa in coal saya minus? Nah, jawaban saya masih cukup meyakini bahwa nikel bakal masih bullish. Cuman masalahnya saat ini Tsingshan di China itu ada gudang LME baru. Inventory nikel baru salah satunya ditemukan di Zimbabwe. Ini sehingga membuat supply daripada nikel naik. Nah, jadi kemudian jika hal ini terjadi, kita sebagai trader harus ngapain? Nah, itu menjadi pertanyaannya. Jika kita adalah seorang investor, why not to keep? Karena kalau kita bicara bullish, kita bicara fundamental, itu bukan 1 bulan 2 bulan kan? Itu paling enggak kita bicara 1 tahun. Nah, ini baru kuartal ke-1. Kenapa udah ngeluh? Jadi selama proses ini kita bakal dibuat istilahnya naik turun karena fundamental sendiri enggak bisa jauh-jauh daripada sentimen. Jadi harus diakui sentimen itu menggerakkan harga, sehingga yang saya fokuskan selain daripada sentimen itu adalah price action. Sehingga kalau seandainya ada hal aneh seperti contohnya tahun ini digadang-gadang konstruksi SWF itu sebagai salah satu game changer daripada infrastruktur. Nah, tapi sampai saat ini ternyata implementasinya masih mengecewakan sehingga rata-rata saham konstruksi berguguran di tahun 2021. Nah, masih boleh hold nggak? Jawabannya kalau kita mau berinvestasi ya it's okay. Rata-rata perusahaan konstruksi juga bullish di akhir tahun, di Q4 rata-rata. Sambil kita menunggu berita SWF, tapi kita sebagai trader modal kita kan bakal ketahan di sini. Nah, so untuk mengikuti hal-hal seperti ini ya harus saya akuin bahwa selain daripada teknikal, kita harus ngikutin sentimen yang berkembang di masyarakat. Sehingga kita harus ngikutin kapan saatnya exit, kapan saatnya masuk, meskipun outlook-nya masih bullish, tapi jangan mentah-mentah beli, kemudian tinggalkan. Gitu. Yes. Nah, kalau terkait porsi kok, kira-kira porsi yang ideal tuh seperti apa sih kok? Porsi persentasenya mungkin kok, kalau mungkin buat teman-teman yang baru mau terjun, kira-kira baiknya berapa persen investasi, berapa persen trading? Kira-kira gimana kok baik? Kalau saya sendiri saat ini karena IHSG sedang dalam posisi yang nggak kemana-mana, literally sampai per year to date kalau nggak salah minus 0,27% kalau nggak salah, dan LQ45-nya itu minus 2,1% kalau nggak salah. Nah, bisa dipastikan kalau kita pegang LQ45 porto kita tergerus. Nah, that's why saat-saat seperti ini ada satu skill penting yang mesti dipunya trader, yaitu skill sabar, dimana harus nahan, punya cash, jangan dipaksain belanja gitu. Karena pemilihan saham sampai saat ini yang bisa naik upside gila-gilaan itu kalau nggak turnaround story, ada cerita merger and acquisition atau dia punya crop action, itu doang. Dan yang berbau-bau teknologi gitu. Jadi yang saham-saham tahun 2020 kemarin rata-rata udah ditinggal. Jadi porsi ideal kalau menurut saya di market seperti ini maksimal adalah 50% kalau saya ya untuk trading. Untuk trading dan untuk investasi itu mesti spare harga yang lebih turun ke bawah. Dan itu sehingga kalau menurut saya investasi saat ini ya
saya juga nggak terlalu besar porsinya. Istilahnya kalau orang sekarang suka ngomongnya tanam sendal gitu. Jadi tanam sendal itu ya kisaran 20-an% dari total dana yang saya investasikan. Oke, oke, menarik sekali ya. Jadi teman-teman udah tahu ya porsi yang ideal menurut Mm-mm. ala Ko Michael Yo ini seperti apa. Nah, pertanyaan selanjutnya kok, berapa level stop loss yang ideal untuk trading? Jadi begitupun dengan target profitnya, itu seperti Mm-mm. apa kok? Mm-mm. Jadi kebanyakan pertanyaan seperti ini harus saya kaitkan dengan halo. Ya, halo kok, jelas Oh kok. ya ya. Oke. Jadi pertanyaan seperti ini harus saya kaitkan pertama dengan komposisi portofolio kita. Nah, contoh. Hmm, Nah, ketika saya menemukan volatilitas, saat ini kan IHSG sedang volatil banget nih, Kak. Jadi betul. bisa tiba-tiba merah, kemudian bisa tiba-tiba hijau. Yang tiba-tiba hijau bisa tiba-tiba merah. Nah, that means itu artinya pergerakan spread-nya besar. Kalau dulu biasa bergerak cuma 3%, 4%. Nah, kali ini bisa bergerak sampai 10% dan belasan persen. Nah, sehingga jika kita melakukan adopsi style trading yang lama, yang seperti biasa, di mana setiap lewat support kita breakdown, kita cut loss, maka itu potensi banget kita dikerjain sama market. Oke. Nah, salah satu contoh, kemarin RALS itu sempat breakdown daripada areal support 825, itu dia turun sampai 790. Tapi closingnya diangkat tinggi banget. Nah, bayangkan kalau saya kita cut loss di bawah itu habis. Nah, pertanyaannya begini, tapi kalau saya nggak cut loss, saya takut. Itu ruginya dalam. Nah, pertanyaan saya begini, di market seperti ini, kuncinya adalah satu, jangan gunakan dana terlalu besar. Jadi, saya lebih baik minus 10%, tapi nilainya cuma 1 juta. Dibanding saya minus 1%, tapi nilainya 100 juta. Nah, jadi titik stop loss ideal itu bisa dipakai dua. Yang pertama adalah menggunakan trading plan dari setiap saham. Contoh, areal ke support, contohnya areal di mana kita bakal melihat tren ini patah, itu ada contohnya minus 8% ke bawah. Maka idealnya adalah 2% di bawah support, atau kisaran berarti 9%. Nah, cara kedua adalah itu menggunakan area batas maksimal kita mampu menanggung rugi. Contohnya, kalau portofolio saya 100 juta, saya punya batasan maksimal sendiri masing-masing. Kalau saya sendiri itu 20%. Jadi kalau di atas 20%, mau sebulis apapun, mau bagaimanapun saya harus potong. Karena itu bakal merusak psikologis kita. Jadi market itu jangan sampai kayak, istilahnya kita tidur aja nggak tenang. Kalau kita tidur aja kepikiran, artinya posisi kita terlalu besar, dan itu wajib dikurangin. Jadi area stop loss yang terbaik itu kalau menurut saya adalah, kebanyakan begini, teman-teman ketemu potensi suatu saham naik 30%. Baru ketemu, ada yang ngomong, contohnya kok MY ngomong nih, ini bisa naik 30%. Tapi resikonya masih 10%. Ujung-ujung HK, full. Nah, minus 30, minus 10%, ujung-ujung udah takut. Apalagi belinya pakai margin segala macam. Nah, that's why kita perlu money management. Sebenarnya trading itu waiting game. Menunggu di mana areal terbaik untuk kita beli, kemudian tinggalkan. Jadi dengan loss-loss kecil yang kita terima, itu bisa terbalaskan dengan contohnya 1-2 kali trading aja kalau seandainya kita bisa keep. Nah, itu kita bisa dapat profit yang gede. Karena kebanyakan manusia ini kan dibentuk dari fear dan greed, ya. Contohnya, kita takut minus 5%, contohnya. Minus 5% aja kita udah takut. Entar naik 5% kita udah taking profit. Karena kita takut plus 5% ini hilang. Nah, padahal yang benar adalah, kalau kita beli, kita potong, kita punya kerugian sekecil mungkin, tapi kita punya profit jangan dibatasin. Kalau dia masih naik, ya kita biarin terus. Jadi ya seperti ini, seperti main game sih kalau saya melihat bahwa dalam trading ketika membuat stop loss dan areal taking profit, ya itu kita mesti lihat per saham, kemudian plan, yang terakhir adalah, yang paling penting adalah psikologis. Kita siap nanggung risiko berapa sih gitu. Ada yang contohnya dia punya uang 100 juta. 20 juta tuh bagi dia udah gede banget. Tapi dia minusnya udah 30 juta masih dibiarin, 40 juta dibiarin, yang ujung-ujung galau sendiri. Nah, kita kasih saran cut loss. Dia tetap nggak mau. Kenapa? Karena dia udah nggak rela, udah di atas dia punya batas maksimal. Nah, jadi ya seperti itu kalau saya menilai bahwa yang paling pertama itu batas maksimal masing-masing. Kalau di trading namanya drawdown. Drawdown kalian maksimal berapa? Yang kedua adalah plan dari setiap saham. Jika dirasa plan resiko itu terlalu besar, yang ketiga adalah gunakan money management. Gunakan dana yang lebih kecil ketika entry. Karena seperti yang dibilang tadi, minus 10% tapi cuma 1 juta. Itu jauh lebih bagus daripada minus 1% tapi 10 juta. Gitu. Oke, menarik sekali. Nah, tadi menyambung Koko bilang ya, kalau misalnya ibaratnya
trading di masa sekarang justru malah banyak orang yang malah makin rugi. Tadi Koko sampaikan ada salah satu saham. Nah, aku juga banyak nih kok dengar kayak market sekarang itu kan cukup sideways ya, kok bergeraknya di situ-situ aja kan. Jadi orang yang banyak orang yang bilang juga bahwa semakin dibeli saham malah semakin gue bocuan nih, semakin gue rugi nih. Nah, kira-kira gimana sih kok memang fenomenanya seperti itu kah di market kalau sebagai seorang trader? Jadi malah beli malah jadi, waduh kenapa jadi malah rugi nih gitu? Atau gimana kok? Karena mungkin bedanya di tahun 2020 itu kan kita masukin fase bullish. Nah, sementara 2021 saya nggak bilang bearish tapi sideways. Nah, sideways, jeleknya sideways kita itu dengan volatilitas tinggi. Jadi dengan range yang lebar dan itu bisa istilahnya kalau kita nggak terbiasa melihat volatilitas, jadi banyak yang bilang bahwa trader itu kan perlu spread. Ya, itu trader profesional di mana ketika drop dalam dia bisa beli. Tapi sementara kalau retail biasanya ngelihat merah-merah cut loss. Setelah cut loss naik. Setelah naik, dia beli FOMO. Setelah beli, dibawa turun, cut loss lagi. Nah, jadi saran saya dalam istilahnya kalau saya trading sih, saya selalu menganalogikan sebagai seorang koki. Ada seorang pembuat sushi. Ada seorang ibu rumah tangga, istilahnya beli ikan goreng doang bisa cuan. Nah, ada beberapa trader yang dia hanya trading di market bullish. Ada beberapa trader yang dia nggak tahu dia punya kapasitas, dia maksa trading meskipun market lagi susah dan asal hasil seperti ini. Jadi kalau menurut saya di market seperti ini dan kalian masih terus merugi, maka saran saya adalah gunakan 10 atau 20% maksimal dana kalian. Toh kalau habis sehabis-habisnya, habis 20% dari 20% artinya kan hanya 4% dari equity. Yes. Ya kan? Setuju banget sih. Dan ketika kalian trading dengan volatilitas tinggi, nah itu bakal melatih skill kalian. Tapi enggak merusak psikologis kalian. So itu benar-benar win-win solution. Gunakan dana kecil ketika market sedang dalam kondisi seperti ini. Bahkan Jesse Livermore mengatakan, bukan trading yang membuat dia mendapat duit, tapi waiting and sitting. Oke. Waiting and sitting, oke, menarik ya. Mungkin bisa dipelajarin tuh dari strategi Ko Michael. Nah, Ko Michael sendiri nih, kalau kita lihat kan lebih ke arah trading ya. Nah, kalau Ko Michael sendiri melihat adanya faktor fundamental nggak sih, atau benar-benar pure technical aja? Sorry, tadi putus-putus, Kak. Boleh diulang nggak? Ya, kan Ko Michael ini kan lebih dikenal sebagai seorang trader ya, Ko ya. Nah, Ko Michael sendiri sebetulnya ada memperhatikan faktor fundamental nggak sih, atau pure based on technical aja? Oke, jadi sebenarnya kalau saya bicara fundamental, saya bukan expert di fundamental, saya bukan ahli membaca rasio, saya nggak bisa kayak menghitung kalkulasi segala macam, target price berdasarkan fundamental, tapi yang saya ikutin adalah sentimen, satu, yang kedua fair value-nya berapa, yang ketiga adalah future value-nya berapa. Nah, sebagai contoh, kayak ya beberapa saham yang mungkin dinilai mahal saat ini, tapi dia memiliki potensi demand yang besar, dia memiliki potensi turnaround, maka ya itulah yang saya nilai dibanding dengan saya belajar rasio-rasio keuangan yang menurut saya itu memang kelemahan saya gitu. Jadi dalam membeli saham kalau dibilang perlu fundamental, yes, saya perlu yang namanya story, saya perlu yang namanya sentimen, saya perlu yang namanya katalis. Contohnya siapa yang bisa bilang waskita berfundamental baik, tapi kenapa dia bisa beggar dari tahun 2020 ke akhir 2021 kan? Nah, seperti itu. I see. Oke. Nah, kalau misalnya ini ya terkait pattern chart, apakah news itu bisa mengubah pattern chart yang sudah terbentuk secara tiba-tiba? Atau misalnya harus masih downtrend dulu, karena news itu kan membuat chartnya jadi breakout. Apakah hanya sementara atau bisa menjadi reversal? Kira-kira pandangannya seperti apa, Kok? Nah, begini, jika chart pattern yang dibentuk itu dalam time frame pendek, contohnya hanya dalam waktu 1 minggu atau 2 minggu, maka news ataupun rumor itu berpotensi bisa merusak pattern. Tapi jika pattern yang dibentuk sudah lebih dari 1 bulan, ini yang sudah saya temukan di market, lebih dari 1 bulan, 2 bulan, atau paling enggak 1 kuartal, news dan rumor, even berita sejelek apapun nggak akan merusak dia punya pattern. Itu potensi pattern itu fail itu kecil sekali. Jadi kalau ditanya trading yang paling aman itu sebenarnya memang long time frame. Itu menggunakan view weekly, menggunakan view daily. Cuman kalau menggunakan view weekly, dia minus 20% atau minus 30%, artinya dia masih on track loh.
Nah, artinya kita Oke. nggak bisa cut loss kalau dia minus 30%. Nah, kita Hmm. teman-teman siap nggak nanggung minus 30%? Pertanyaannya seperti Hmm. itu. Nah, sehingga Hmm. dalam titik entry terkadang memang kita perlu masuk ke time frame kecil untuk membaca Hmm. pola-pola yang di dalam, tapi itu Hmm. memang rawan false. Cuman Hmm. bagi saya, kalau kita mengambil loss-loss kecil, tapi sometimes ketika momennya udah bener, udah dapet, Hmm. dan Hmm. price yang kita masuk itu nggak balik-balik lagi, nah itu Hmm. kenapa nggak kita jadikan investasi seperti itu. Oke, oke. Oke, menarik. Nah, kok kalau misalnya kita punya saham blue chip nih yang sudah floating loss sekitar 20 sampai 30%. Nah, kalau Michael sendiri lebih baik gimana sih? Apakah average down atau lebih baik di cut loss atau bagaimana kok? Kalau posisi saya, menurut saya sekarang nanggung ya. Jadi kalau pertama, terakhir kan ada berita bahwa Biden akan melakukan tax untuk corporate di US. Nah, Betul. sehingga ini harusnya ini akan bagus untuk emerging market, salah satunya Indonesia. Nah, Hmm. berdekatan dengan kuartal kedua juga saya harap sih memang ada tech IPO di Indonesia, dan itu pasti Oke. bakal merubah valuasi IHSG jadi jauh lebih naik. Nah, kan Hmm. ada yang mengatakan bahwa kayak saat ini kan fund-fund ini kan pada ngumpulin dana untuk hajar, untuk gebuk tech IPO kan. Hmm. Kalau Benar. mereka memang mau outperform, ya mereka wajib melakukan hal itu. Pertanyaan saya Betul. satu, setiap fund ini kan pasti punya valuasi yang berbeda. Setiap fund Yes. ini kan pasti punya punya ini yang ini masing-masing, fair value Hmm. mereka berapa. Hmm. Barang ini susah nggak sih beli di secondary market? Jawaban saya mungkin susah ya. Jadi Hmm. bakal kejaran-kejaran harga. Nah, sampai suatu saat bahwa IPO tech ini sudah istilahnya sudah value-nya sudah lumayan tinggi, maka Hmm. dana-dana ini bakal kembali ke blue chip. Kalau menurut saya seperti itu. Oke. Banyak istilahnya sampai saat ini kan yang dikejar growth stock. Hmm. Semua yang berhubungan digital naik, sementara value stock ditinggal. So, nanti kalau seandainya memang sudah ada proses restart atau proses di mana pemulihan valuasi ini, maka value stock bakal kembali dihargain. Dan saat ini value stock tuh banyak ditinggal di LQ45. Jadi kalau cut loss sekarang, apalagi investasi, menurut saya sayang banget. Oke. Mendingan didiemin, tunggu sampai Hmm. balik arah gitu. Oke. Tapi kalau untuk strategi average down, baiknya apakah lebih baik justru perhatiin saham-saham lain aja kok. Jadi ya udah kalau misalnya modalnya udah di sana, memang lagi turun 20 sampai 30%, ya udah biarkan aja gitu kok. Mendingan dibiarin dana sisanya daripada averaging down, mendingan trading di saham yang memang saat ini uptrendnya gila-gilaan gitu, yang seperti saya sebut tadi, merger and acquisition, crop action, ada reg isu Hmm. seperti itu, turnaround story. Karena dari begini, kalau kita averaging down tapi sahamnya nggak kemana-mana juga percuma kan. Memang Betul. average kita masih bagus, tapi Hmm. habis kita averaging down, sahamnya masih belum kemana-mana, market memang Yes. belum ada arah ke situ, percuma. Ya, ya. Mendingan Jadi didiamin, jadiin tabungan gitu. iya benar-benar, iya sih, daripada kita ketinggalan momen buat saham-saham lain ya kok ya, yang memang secara corporate Bener. action bisa menarik ya kok ya. Nah, Mm-mm. jika ada saham nyangkut nih kok ceritanya di third liner atau biasa banyak teman-teman yang bilang istilahnya gorengan, itu lebih baik di cut loss atau diallocate ke saham blue chip atau gimana kok baiknya? Pertama, kalau dari threadliner ke blue chip kan jauh banget. Jadi Iya. alasan pertama saya mau nanya, alasan kamu masuk threadliner itu apa? Berarti kan Hmm. most likely kalau menurut saya, kalau threadliner itu nggak cocok untuk disimpan. Satu. Hmm. Yang ketiga itu nggak cocok untuk long. Ya paling Yes. itu spekulasi jadinya. Kalau seandainya kita udah loss di saham gorengan, contohnya yang dikatain gorengan atau threadliner, itu sebenarnya di atas 3 atau 4% itu udah wajib di cut loss. Karena Oke. kita nggak tahu itu kenaikannya most likely bener-bener cuman kayak istilahnya kayak arisan. Hmm. Istilahnya satu dana masuk, yang lain dana masuk, yang paling atas ujung-ujung, yang paling bawah keluar, ujung-ujung jarum Hmm. terus, jarum terus, jarum terus, jarum terus. Sampai kapan kita mau berpegang sama hal seperti itu? Ya Yes. kecuali memang sahamnya ada ini. Kalau second liner masih oke, tapi kalau third liner kebanyakan sih kita wajib cut loss. Karena kalau nanti mendem sampai gocap ya nggak bisa ngapa-ngapain. Iya, benar-benar setuju banget. Nah, kok kalau misalnya kita menentukan target price yang tepat agar profit tuh bisa maksimal, kira-kira gimana? Tadi karena kok Michael juga ada sedikit menyinggung nih, kalau misalnya naik 5% karena kita ada batas wajar ataupun batas kepuasan tertentu kan kita udah lumayan kadang pengen cepet-cepet jual gitu kok. Tahu-tahu sahamnya terbang. Nah, kira-kira baiknya gimana sih kok? Atau adakah indikator yang bisa membantu kita agar kita bisa maximize profit tanpa kita juga ibaratnya nggak terlalu terburu-buru lah atau tergesa-gesa untuk jual saham tersebut gitu.
Kalau indikator secara harafiah ya, indikator yang maksudnya ada di dalam chart itu jawabannya nggak ada. Satu. Yang kedua, dalam menentukan taking profit, pertama kita mesti tahu range konsolidasi sebelum breakout itu berapa. Contohnya, Oke. dia konsolidasi antara 1000 sampai 1200. Jadi dia turun ke 1000, naik 1200, turun lagi ke 1000, naik lagi 1200, bolak-balik terus selama 1 bulan. Ya itu kan namanya sideways atau konsolidasi. Someday kita anggap ini saham Adro, tapi ini bukan promo ya, anggap Adro. Yes. Kemudian ada satu katalis positif, kita anggap biasanya kalau Adro, saham call kalau enggak berita ban di Aussie, ya berarti harga saham call-nya naik, cuman dua-dua itu, enggak jauh-jauh. Nah, kita anggap ada berita bahwa ban di Aussie oleh China. Kemudian harga saham Adro breakout. 1000, jadi 1250 breakout, naik berapa persen gitu. Nah, kemudian naik 5%, teman-teman udah senang, udah taking profit. Nah, padahal selama range konsolidasi itu dari 1000 ke 1200 itu kan 20%. Betul. Maka ketika 1200 ini lewat, potensi Adro adalah 20% juga, Kak. Sepanjang range konsolidasinya, yaitu 1400-an. Jadi 1400 ya, berarti kurang lebih 20% juga kenaikan profitnya gitu. Cuman yang menjadi permasalahan seperti ini. Ya, ini yang pattern yang saya temukan di IHSG. Kebanyakan rata-rata semuanya, kalau kita udah beli profit, kita diemin jadi BLP. Kebanyakan begitu. Alasannya kenapa? Karena ada satu proses yang namanya retracement. Jadi ketika saham ini balik arah, ketika kita melakukan buy on breakout, jadi hampir semua pelaku buy on breakout bakal dikerjain sama market. Itu sahamnya bakal balik lagi BLP. Ketika kita, contohnya kita udah cuan 10% nih. Yes. Kemudian sisa 6%, sisa 5%, sisa 4, sisa 3, kita takut dong hilang kan. Pas sisa 2 kita taking profit jadinya. Setelah sisa 2 ini ternyata dia masuk area breakout awal. Habis itu dia breakout lagi naik. Nah, habis itu setelah kita taking profit, ujung-ujung dia malah baru naik. Nah, that's why di dalam market kita mesti tahu areal retracement. Ya, paling enggak support dan resistance kita tahu lah. Jadi udah banyak banget saya perhatiin bahwa saham yang tiba-tiba naik dan nggak balik lagi ke areal awal itu hanya terjadi sekitar 10% dari area konsolidasinya. Contoh, dia lama banget main di satu area begini ya. Jadi kemudian tiba-tiba dia naik tinggi lagi terus nggak balik-balik. Nah, momen ini itu hanya sekitar 10%. Apakah kita bisa nangkep? Jawabannya enggak. Enggak semua orang bisa nangkep, nunggu terus nangkep gitu. Nah, that's why kayak kalau kita selalu berharap setelah beli langsung naik, yaitu hanya 10 dibanding 1 dibanding 10. Atau charge-nya hanya 10%. Itu kecil sekali. Jadi kita mesti tahu yang namanya paling enggak psikologis kita jangan sampai diganggu sama market. Kalau seandainya kita udah cuan, kemudian balik BLP. Biasanya saya begini, saya taking profit dulu setengah di atas. Kemudian di bawah saya beli lagi. Nah, sehingga kalau seandainya dia gagal mempertahankan breakout-nya, saya masih profit menurut hitung-hitungan. Kalau dia melanjutkan kenaikan, profit saya double. Karena ada lot bonus yang saya taking profit di atas. Nah, itu cara saya mengantisipasinya. Kalau kita selalu berharap habis beli naik, kemudian nggak balik lagi. Pasti kan banyak trader yang berharap seperti itu. Nah, itu momen yang terjadi hanya sekitar 10% dari setiap pergerakan saham. Jarang banget seperti itu. Oke. Menarik ya. Jadi teman-teman tahu ya gimana cara maximize profit untuk ketika mau melakukan melakukan profit taking gitu ya. Karena banyak juga kok yang lumayan galau juga gitu. Jadi nanti dijual malah makin lari gitu, sahamnya naik tapi nggak jual, tahu-tahu malah rugi gitu kan. Dan itu sering sekali terjadi di market, khususnya market belakangan ini ya, selama 1 bulan. Kalau kita perhatikan kan IHSG memang banyak juga yang bilang bahwa IHSG itu mungkin harus menyentuh 5.800 dulu, baru nanti ada potensi mengalami kenaikan gitu kan. Tapi kalau aku tarik secara chart di 1 bulan ke belakang, itu kan IHSG sendiri kalau nggak salah sempat menyentuh level 5.883 ya. Memang nggak 5.800 awal lah, tapi di bawah 5.900. Itu udah bisa dikatakan itu udah menyentuh titik support nggak sih kok? Atau nanti akan ada terulang lagi gitu dalam waktu dekat? Seperti apa kalau pandangan kok Michael? Jadi di hari Jumat kemarin ini ada hal yang unik, Kak, di mana saham-saham second liner kebanyakan di taking profit di closing. Nah, kemudian semua saham IHSG drop itu di sekitar jam 2.10 atau 2.20 gitu. Tapi setelah itu diangkat lagi. Nah, diangkat laginya ini
setelah saya perhatiin itu movers. Jadi weighting gede LQ45 rata-rata diangkat. Nah, berarti ada indikasi perpindahan dana second liner itu di taking profit masuk ke first liner. Nah, saya perlu menunggu konfirmasi 1-3 hari lagi ke depan seperti apa. Jika memang Senin sampai Rabu atau Kamis minimal blue chip naik. Nah, karena salah satu beberapa indikatornya saya lihat ASI itu naiknya udah 3-4 hari berturut-turut ya. Net foreign buy-nya juga bagus. Nah, maka ada potensi bahwa kemarin itu sudah retracement yang selesai kalau menurut saya. Tapi saya perlu tunggu 1-3 hari lagi. Tapi jika pun memang IHSG turun sampai 58, itu artinya masih on track. Masih on track ya, Pak? Masih on track. Cuman kelihatan jelek. Kenapa? Karena LQ45-nya yang jatuh. LQ45 sampai saat ini minus 2 atau 3%, saya lupa. Nah, kalau LQ45 jatuh, second liner biasanya ikut-ikutan. Nah, setelah second liner ikut-ikutan, yang jalan itu saham-saham gorengan. Biasanya gitu. Makanya teman-teman yang pegang blue chip, yang pegang second liner yang barang-barang dulu, kebanyakan portonya bakal tergerus. Oke. Karena menarik sekali nih kalau kita recap tanggal 23 April, Jumat kemarin, betul sekali nih yang tadi kata Ko Michael, Astra diborong asing, Bank BCA, Bank BNI, Unilever, yang kita tahu kan belakangan consumer aja lumayan ditinggalkan kan, termasuk bener. Nah, kemarin top 5 net buy asingnya tuh justru ke saham-saham big caps ya, Ko ya? Oke. Nah, mungkin ada pertanyaan lagi Ko selanjutnya. Kira-kira kalau dari Ko Michael sendiri, apakah ada weighting tertentu yang baik untuk portfolio yang sehat, seperti portfolio untuk blue chip berapa persen, untuk second liner berapa persen, itu kira-kira seperti apa Ko biasanya? Jadi begini, saya biasanya ngikutin market, Kak. Kalau saat ini saya pegang blue chip, saya terkapar. Saya nggak bisa ngapa-ngapain kalau saya pegang blue chip. Karena artinya saya menjadi kontrarian. Kontrarian itu artinya saya melawan market. Di saat LQ45 minus 3%, maka kalau saya trading di LQ45, maka potensi saya bisa profit itu hanya sekitar 10-20%. Karena saya harus menangkap momen dia rebound. Dan momen rebound ini nggak lama. Nggak lama lagi dia turun. Karena dia masih dalam proses downtrend. Sehingga itu bakal rumit banget. Jadi sampai saat ini, saya even nggak punya satupun saham blue chip. Nah, saya trading di saham second liner. Kenapa? Karena beberapa saham second liner itu bahkan mencapai all time high. Dia bahkan koreksinya itu super minor dan kemudian terus melanjutkan kenaikan. Dia nggak membentuk lower low. Kalaupun dia konsolidasi, konsolidasinya nggak lama sehingga portofolio saya kebanyakan saat ini second liner. But somehow di tahun 2020 hampir semua portofolio saya blue chip. Ketika momen awal rebound, karena saya sebagai trader sendiri, saya nggak suka sama yang namanya volatilitas. Tapi saya suka spread. Jadi ketika BBRI bisa naik konsisten 3%, 5%, atau kita anggap deh tiap hari BBRI bisa konsisten naik 3% atau 2%, itu jauh lebih baik daripada saham second liner yang bisa naik 10% tapi besoknya minus 8%. Atau RBD minus 7%. Karena volatilitas itu membuat seorang trader bisa terlepas posisinya seperti itu. Meskipun dia bakal tetap naik, tapi volatilitas itu istilahnya hal yang nggak disukai sama trader lah. Spread iya, tapi volatilitas enggak. Jadi itu tergantung dari komposisi. Jadi kalau saya melihat ya, jika yang seperti net buy foreign ini masih dilanjutkan, maka saya bakal entry di beberapa saham blue chip. Oke. Jadi nanti mungkin Ko Michael juga ada kepikiran buat nanti entry ke beberapa saham blue chip ya. Nah, kalau secara sektoral Ko, mungkin kita bahas dikit secara sektor, Ko Michael tuh lagi suka sektor apa sih Ko? Karena kan ketika Koko pilih misalnya mau trading di second liner, tentunya kan Ko Michael juga akan melihat kan kira-kira sektornya tuh sektor apa gitu. Kalau Ko Michael lihat seperti apa Ko 2021? Jagoannya nih kira-kira sektor apa Ko? Kalau saya bicara masih ke komoditas. Cuman komoditas yang saya pilih mungkin kalau nikel agak berat ya. Saya lebih pilih ke gold karena saya melihat gold ada potensi bullish. Yang kemudian mungkin CPO, tapi CPO ini ya lebih ke keep sih daripada trading karena pergerakan saham CPO lamban banget, defensif. Selanjutnya mungkin saya suka sama Cooper sih atau tembaga. Oke. Jadi lebih ke komoditas ya Ko ya. Kalau misalnya sektor-sektor lain gitu kok misalnya terkait consumer, karena kan banyak juga nih yang bahas bentar lagi kan akan lebaran, kira-kira sektor consumer. Koko juga mention RALS. Kira-kira gimana sih kok secara sektoral mungkin technical? Kalau untuk jangka pendek ini saya suka banget sama sektor consumer, tapi ini sih ya sektor retail ya, consumer lebih ke retailnya itu RALS, APPF, MPPA, MLPL.
satu lagi itu apa ya? MLPL, MPPA, LPPF. Lalu Hmm. Charles. Rals, kemudian Poultry itu oke banget, main Jepfa, Cepin, Oke. WMUU yang agak sedikit ketinggal. Nah, kemudian saya melihat ada potensi saham properti bullish. Properti ya kok ya. Ya, tapi belum. Ya mungkin minggu Hmm. depan atau paling enggak 2 minggu lagi. Jadi sektor Hmm. retail masih menarik, sektor poultry masih oke, dan kemudian properti yang dalam jangka waktu dekat. Oke, oke. Oke, jadi Oh ya, ada beberapa mention MAPI, bener. MAPI bagus. mapi, mapi bagus ya. Oke, MAPI, itu iya. beberapa sektor nih yang jadi bocoran dari Ko Michael ya. Penglihatan Ko Michael mungkin ini akan lebih ke sektor retail, consumer, sektor poultry, dan juga sektor properti. Jadi teman-teman yang belum punya ini udah bisa watchlist ya kok ya saham-saham tersebut. Nah, Mm-mm. pertanyaan selanjutnya nih, Ko Michael, apakah strategi yang terbaik di saat market lagi sideways ataupun kita bisa bilang justru cenderung lebih ke bearish, lebih baik day trade kah, swing trade, atau hold atau investing? Seperti apa, Ko Mm-mm. Michael? Jujur ya, kalau seandainya kalian swing, kalian Hmm. pegang saham, keep di market seperti ini, kalian bakal terkapar. Porto nggak bakal kemana-mana, apalagi kalau pegangnya blue chip, apalagi kalau pegang barang-barang lama. Jadi barang-barang lama kayak konstruksi, nikel, habis itu ya barang-barang banking juga Hmm. kalau pegang dan swing untuk Hmm. nge-hold itu jangan harap cuan deh. Kalaupun cuan itu paling cuma sekian momen untuk kemudian dia merah lagi. Jadi Hmm. saran saya di market sideways seperti ini, carilah saham yang paling sering diomongin. Carilah saham yang volumenya paling gede, dan Hmm. carilah saham yang terus melanjutkan kenaikan. Tapi dia nggak sideways gitu. Karena coba Oke. lihat BBTN dari 2000 ke 1700, itu lumayan loh kalau kalian pegang. Even though Hmm. BBTN masih bullish, jelas. Tapi kalau Hmm. memang lagi momen koreksi begini, ya lumayan kalau kalian pegang nge-swing. So, Hmm. kalian jangan nyerah. Istilahnya, satu aja sih yang perlu kalian admit, saya selalu bilang bahwa kalian nggak perlu jago istilahnya jago analisa Hmm. fundamental, kalian nggak perlu Yes. jago analisa teknikal, ya kalian Yes. hanya perlu ngerti tentang market, gimana ngontrol psikologis dan porto kalian. Jadi di market seperti ini, ya spare lah cash lebih banyak. Jadi kebanyakan yang saya Hmm. temuin nih kak ya, Hmm. di Gimana market tuh? jelek cashnya berapa? 10%. Di market bagus cashnya berapa? 10% juga, atau kebanyakan malah 0%. Jadi kebanyakan tuh nggak tahan kalau punya cash, tuh nggak bener kalau Hmm. ada cash, bagi mereka seperti itu. Karena Hmm. saya punya uang harus dilempar ke market biar bisa cuan. Ya kalau marketnya lagi Hmm. begini, maka Yes. cash di saat market merah itu artinya kamu cuan kalau menurut saya. Itu Hmm. artinya kamu profit. Kamu punya cash di saat market sedang koreksi, artinya Hmm. kamu udah unggul. Ya kamu tinggal Hmm. sabar sampai dua. Pertama, kamu spekulatif beli di bottom. Hmm. Yang cara menentukan bottom itu banyak, bisa menggunakan BV, bisa menggunakan rasio, atau bisa menggunakan technical. Atau Hmm. yang kedua, tunggu ketika market reversal, yaitu Hmm. tunggu ketika market udah ada pembalikan arah. Sampai saat ini belum ada. Di banking ada sedikit, di Astra ada, di properti hampir ya kalau saya lihatnya. Dan di retail udah, kalau di retail udah reversal. Hmm. Oke. Berarti sektor retail udah mulai reversal, yang belum ini malah properti aku belum jalan lah ibaratnya kok ya. Properti baru mau reversal lah. Kalau sektor retail udah konfirmasi udah. Oke, oke, oke. Nah, kalau misalnya kita lihat kok, untuk cara menganalisis chart di saham sendiri, kira-kira biasanya kok Michael lebih menggunakan apa sih kok secara eh, apa? Kok Michael menggunakan teknik apa biasanya kok? Karena kan istilah dari apa technical chart ini kan banyak macam kan untuk analisa teknikal. Mm-mm. Seperti apa kok? Sebenarnya yang paling sering saya pakai itu chart pattern. Jadi saya Chart membaca pattern. pattern-pattern yang ada di market, Hmm. dan kemudian saya aplikasikan bahwa sebenarnya banyak yang mengatakan bahwa double bottom itu logikanya di mana, head and shoulders di mana, cup and handle Betul. logikanya di mana. Nah, sebenarnya tanpa chart pattern pun, tanpa disebut nama pun, maka itu merupakan statistik yang bisa dihitung. Di mana Hmm. yang lebih mungkin kalau lebih masuk akalnya itu adalah area akumulasi dan distribusi kalau saya katakannya. Hmm. Nah, jadi itu yang kita mesti tahu, area akumulasi di berapa, area distribusi di berapa, Hmm. dan dari selama periode akumulasi itu Hmm. bakal bisa profit, itu yang akumulasi bakal bisa profit kalau harganya kemana. Nah, itulah target price. Dan Hmm. disederhanakan dengan chart pattern. Jadi sebenarnya kalau dibanding teman-teman menanyakan tentang bagaimana menggambar atau
pattern ini benar nggak double bottom, ini benar nggak head and shoulders, ini benar nggak falling wedge. Lebih baik teman-teman tahu dulu area akumulasi di mana, area distribusi di mana, dan gimana cara seandainya yang mengakumulasi ini bisa profit. Nah, itu lebih penting daripada sekedar chart pattern gitu. Nah, kalau dari tingkat akurasi rate kok, kira-kira dari yang tadi Koko sampaikan ini, ada nggak sih kok yang Koko udah pelajarin akurasi rate-nya paling tinggi gitu? Tadi kalau Michael sempat sebut head and shoulder. Nah, mana kok yang paling jitu lah dari seorang Michael digunakan biasanya? Jujur ya, saya paling suka pattern yang ada di IHSG itu adalah falling wedge. Itu sering banget. Potensi kecil, nggak tahu, saya sih nggak pernah ngecek semua falling wedge yang ada di IHSG. Tapi biasanya falling wedge yang saya temukan di IHSG dan disusul oleh pattern bullish selanjutnya. Jadi kan pattern itu kan ada continuous juga. Jadi bukan dia cuma buka single pattern, tapi dia ada pattern lanjutan. Kalau ada falling wedge dan kemudian double bottom, atau kalau ada falling wedge kemudian inverted head and shoulders, atau kalau ada falling wedge dan ascending triangle, itu potensi keberhasilannya selama ini yang saya temukan di atas 80%. Oke. Jadi biasanya kalau Michael menggunakan itu ya pattern chart tersebut ya. Nah, kalau Michael nih, mungkin nih kita tanya lagi nih terkait dengan saham. Jika misalnya nih teman-teman di sini yang punya saham, katakanlah di bulan Januari kan lumayan ya kalau Desember kita lihat IHSG itu kan rebound sekitar 6.7% tuh udah naik ya. Kita pandemi kemarin terjadi. Nah, ternyata di Januari, Februari kita lihat kan ternyata market lumayan koreksi. Nah, kira-kira kalau Michael sendiri melihat seperti apa jika teman-teman yang sudah punya saham sejak Januari dan trennya kan banyak yang bilang bahwa Mei ini kemungkinan biasa ada fenomena sell in May and go away. Sell in May, ya. Betul. Nah, kira-kira kalau Michael sendiri bagaimana rekomendasinya? Apakah lebih baik kita average down ketika nanti fenomena tersebut muncul atau kita lebih baik exit lebih dahulu nih kok sebelum fenomena tersebut terjadi? Kira-kira kalau Michael gimana pandangannya? Oke, jadi kalau bicara exit di market, menurut saya enggak satu. Yang kedua, kita boleh lihat riset dari manapun, outlook emerging market itu masih bullish di 2021. Dan saya masih cukup meyakini bahwa IHSG bakal menuju all time high di 2021. Cuman kapan, di kuartal berapa saya nggak tahu, tapi mungkin ya kalau prediksi saya setelah IPO daripada tech mega IPO itu satu. Yang kedua, sampai saat ini sih riset sell in May, alasannya kenapa kan kita nggak tahu juga kan. Kebanyakan semua masih menerka-nerka. Seandainya memang terjadi, maka jawaban saya, kalau sekalian mau averaging down, tapi porsi kalian 80% saham, gimana cara averaging down-nya? Averaging down yang benar itu kan di bawah makin gede, atau minimal sama porsinya. Nah, makanya saya katakan, saat ini ya, IHSG dibilang bullish enggak, dibilang bearish enggak, posisinya sideways. Nah, kalau seandainya terkonfirmasi sell in May, maka kan area-area pentingnya kan ada tadi, contohnya 6.000 dan 5.800. Jika 6.000 break, 5.800 break, maka udah pasti kalau kalian punya 80% saham, kalian bakal galau gitu. Melihat penurunan seperti ini, mau averaging down juga nggak pengaruh banyak ke average, ke porto gitu. Maka lebih baik amannya itu adalah minimal 50%, maksimal 50% cash lah. Minimal 50% cash. Sehingga kalau kita turun, istilahnya kita nggak bisa nebak bottoming di mana, tapi kita bisa memproyeksikan target penurunan. Nah, di saat itulah kita bisa menggunakan 50% dana untuk melakukan averaging down. Jadi averaging down yang saya maksud tuh bukan lebih ke setiap turun beli, bukan. Tapi bagaimana memperbaiki portofolio mengikuti market. Istilahnya kan benchmarking. Jadi market semakin turun, tapi kita bisa ikutin average-nya. Oke. Menarik sekali. Nah, kok terkait dengan judul kita hari ini kok ya, gimana cara kita clean portfolio and restart our portfolio. Kira-kira gimana sih kok untuk kita beresin portfolio kita? Let's say portfolio kita ini udah kayak supermarket yang ibaratnya banyak nyangkut nih kok ceritanya. Nah, kira-kira apa nih kok strategi terbaiknya kok? Mungkin kalau di market bullish ya, portofolio supermarket itu contohnya 10. Supermarket bagi saya 10 atau 15 ya. Kalau di atas itu nggak tahu supermarket, mungkin kayak IKEA kali deh. Semuanya ada gitu. Jadi supermarket bagi saya 10 atau 15. Di market bullish itu wajar banget kalau kita bisa punya 10 atau lebih dari 5. Kenapa? Karena potensi bullish di setiap saham itu banyak banget. Sehingga contohnya ketika bullish itu kan nggak mungkin semuanya naik barengan. Itu ada yang namanya rotasi. Contohnya hari ini sektor properti yang manggung,
Nah, Mm-mm. besoknya sektor nikel, habis itu nggak lama konstruksi, lalu nggak lama consumer, lalu nggak lama basic industri. Nah, Mm-mm. sehingga kalau kita punya 10 saham dan beda-beda sektor, Mm-mm. itu pertumbuhan portofolio kita stabil, naik ke atas. Nah, Mm. masalahnya satu, di mana Ah, ketika market bearish, mm. itu semuanya turun. Nah, Itu semuanya itu turun, nggak betul. melihat portofolio kita gimana. Sehingga jika ada contohnya di Januari kemarin ya, yang ketika ISG nyentuh tertinggi 6.500, itu semuanya Yes. kan turun tanpa Mm-mm. terkecuali, dan saya melihat itu benar-benar nggak normal turunnya. Mm-mm. ARB semua tanpa berita, tanpa rumor, tanpa hal buruk. Mm. Nah, Mm. saat seperti itu, maka kalau kita punya 15 saham atau 10 saham itu pasti pusing, apalagi yang 30. Ya kita Mm. mesti lihat satu-satu di mana yang mesti kita buang, di mana yang mesti kita averaging down, di mana yang Mm. kita mesti lupain. Maka biasanya saat seperti itu saya bersihkan total, kemudian susun ulang strategi di awal. Nah, itu yang paling penting, di mana kita mesti mengetahui areal kritikal dari setiap saham. Mm. Contohnya kemarin areal kritikal dari Waskita itu kalau nggak salah kisaran 1.300-an kalau nggak salah, di mana kalau Mm. areal itu breakdown ke bawah maka dia bakal menuju di bawah 1.000. Nah, jadi Yes. hal-hal seperti inilah, kalau kalian punya 30 saham, 30 area Mm. kritikal harus kalian catat satu-satu. Setiap Mm. pergerakan harus kalian lihat 30 kali. Itu udah Mm. pasti dibuat bingung. Kalau saya sendiri terus terang nggak mampu 30 orang. Mm. 30 saham saya lihat. Maksimal saya Oke. 10. Maksimal saya Oke. 10 atau 12 saya pernah. Tapi kalau Mm. 15 udah agak berlebihan. Makanya di market seperti ini, saham saya paling 3, 4 atau 5. Yes, yes. Jadi kalau udah di atas 10 tuh udah kayak itulah yang dibilang supermarket menurut Ko Michael ya. Iya, udah lebih dari supermarket sih itu, udah grosir kali. Nah, kok kalau misalnya ini ya, ini menarik sekali nih. Berarti kalau misalnya dengan kondisi tersebut lebih baik, better untuk dimulai dari awal lagi ya, kok ya. Jadi benar-benar clean portfolio, terus mulai lagi invest dari awal gitu ya, kok ya. Benar, benar, benar. Seorang trader itu nggak bisa, kalau sekarang kita masih pegang saham nikel harga lama, harga 2020 itu udah pasti galau kan. Sementara Mm-mm. siapa yang bisa prediksi bahwa pemerintah China mencari inventory baru di Zimbabwe? Siapa yang bisa Mm. prediksi hal seperti itu? Benar-benar. Tapi kalau kita investor, ya biarin aja. Iya. Nah, tapi kita biarin ternyata mengganggu psikologis kita, artinya kita belum cocok menjadi seorang investor. Atau Mm. porsi kita kegedean sehingga kita harus kurangin. Jadi ya seperti itu yang teman-teman harus tahu, batasan kemampuan diri masing-masing. Jangan mau ikut-ikutan orang. Contohnya ada yang bilang, saya mau ikut Pak Lo Keng Hong. Pak Lo Keng Hong hold bisa 5 tahun, 6 tahun. Nah, kalian 1 bulan udah gemeter, ya jelas nggak bisa lah. Benar-benar benar. Karena tergantung psikologi orang juga ya kok. Karena ada juga kan orang yang bisa sabar, keep. Ada juga yang greedy, pengen buru-buru direalisasiin juga ya Bener. profitnya gitu. Nah, Ko Michael nih, mungkin bahas lagi nih terkait secara overall IHSG. Ko Michael lihat sepanjang 2021, mungkin di akhir tahun, kira-kira target IHSG ini akan kemana sih kok? Mungkin eh, Uh, kisarannya seperti apa? kalau saya lihat, bentar ya, Hmm. kita masih bakal sideways dengan range lebar. Ya, kita kalau menurut saya potensi dalam waktu dekat menyentuh 6.500 bisa, atau 6.000, sorry, dalam waktu dekat kita bisa menyentuh 6.400 tapi enggak break dalam waktu dekat. Dengan adanya IPO tag itu kita bisa mengangkat harga ISG sampai all time high, yaitu di kurang lebih 6.700-an sih. Itu bisa di 2021 ya Oke, potensinya. oke. Kalau dari sisi support kok, mungkin ternyata misalnya kita ngomong ya amit-amit lah ternyata tech company ini, let's say misalnya kan segala rencana bisa aja berubah ya kok ya. Gagal. Misalnya Benar-benar kita gagal nggak lah, tahu, oke lah. benar. Kira-kira seperti apa kok? Mungkin supportnya, level supportnya dari IHSG sendiri. Yaitu 5.850 dan 5.500. 5850 dan 5500 ya. Oke. Ke 5.500 kan berarti 500 poin. 500 poin tuh dari 6.000 hampir 10%. Oke, oke. Kalau blue chip korelasinya kali 2, maka blue chipnya bisa koreksi sampai 20% atau 18%. Jadi Hmm. lumayan sakit gitu. Yes, yes, yes. Oke, kok mungkin ini pertanyaan yang udah aku summary. Ini sebenarnya semua pertanyaan yang masuk di IG aku ketika aku nanyain ke teman-teman follower aku kira-kira apa aja yang mau ditanyain ke Ko Michael. Nah, tapi mungkin aku pengen juga nih tanya ke teman-teman yang hari ini juga udah banyak yang nanya nih di question and answer. Kira-kira nih ya, bentar. Aku akan cek. Nah, ini kira-kira mungkin pertanyaan ini. Ko Michael, aku sekali kena bias. Di mana loss nggak mau cut loss tapi profit dikit udah TP. Wah, gimana nih galau ya?
Ini kebalikan banget sama tradingnya Minervini. Jadi saya pernah bahas bahwa Minervini ternyata dia di tahun 19 berapa gitu dia trading hit rate-nya itu 51%. Jadi dia cut loss 49%, banyak itu. Dan profitnya itu cuma 51%. Nah, Oke. tapi average porto dia itu 38% bertumbuh. Yes. Dan ternyata strateginya adalah dia nggak membiarkan sahamnya turun lebih daripada 7%. Maksimal 8% dia exit. Dan dia enggak taking profit kalau sahamnya patah tren. Nah, jadi Oke. ini yang teman-teman mesti tahu bahwa ketika teman-teman punya satu saham, dia naik, market nggak peduli kamu udah pernah beli atau enggak. Oh, I see. Nah, Oke. market nggak pernah peduli kamu udah beli atau enggak, sehingga dia bisa aja melanjutkan kenaikan atau bisa aja balik ke areal beli kamu. Yang perlu kamu jaga itu, saya biasanya begini, saham udah naik 10%. Kan kita seneng nih. Contoh belinya 100 juta, cuannya 10 juta. Seneng nih. Tapi saya nggak menanamkan mindset kalau cuan saya 10 juta. Tapi saya cari antara 10% itu dengan modal saya. Supportnya di berapa? Contoh supportnya di kita beli 1000 naik ke 1100. Supportnya adalah 1040. Maka areal taking profit saya adalah 1040. Meskipun saat ini floating profit saya 10 juta, tapi saya catat profit saya adalah 4 juta. Kalau seandainya besoknya sahamnya turun di bawah 1040, maka saya akan taking profit. Saya nggak peduli lagi mau selanjutnya dia naik atau apa, nggak masalah. Yang intinya saya udah mengamankan profit sebesar 4 juta. 4 juta ini saya dapat dari mana? 4% ini saya dapat dari mana? Yaitu dari technical analysis, yaitu mencari support dan resistance, seperti itu. Jadi kalian jangan taking profit, istilahnya cut loss dan taking profit berdasarkan hati kalian. Kalian harus mesti lihat apa yang terjadi di market dan ikutin. Jadi market nggak peduli sama hati kalian gitu. Kadang orang benar banget sih kok. Kadang kita kan ya gitu tadi kalau Michael bisa bilang bahwa ada yang namanya psikologi trading kan. Kadang kita juga meski kita tahu fundamental, tahu technical, tahu sentimen, tapi ada juga yang bermain yakni namanya feeling ya kok ya. Jadi kayaknya udahlah nih udah perasaan udah puas atau gimana tapi tahu-tahu sahamnya terbang. Ya menarik sekali kok. Nah, mungkin ya ada pertanyaan selanjutnya nih kok. Kok market lesu dan asing cenderung outflow? Ada kemungkinan crash kah? Kita mesti tahu dulu saat ini outflow-nya apa? Outflow yang terjadi ini kan karena ketakutan orang terhadap inflasi. Jadi inflasi di US Treasury saat ini mendekati kemarin, pokoknya kalau target inflasi daripada US itu kan 2%. Nah, jadi jika inflasi yang terjadi di US terlalu tinggi, sementara di Indonesia masih gitu-gitu aja, maka ngapain saya nanam duit di emerging market? Lebih baik saya nanam di develop market kan di US. Ngapain saya tanam di situ? Nah, contohnya US Treasury kita anggap 2%. Sementara bond yield kita 6%. Selisih 4%. Jadi ngapain saya beli bonds di Indonesia? Lebih baik saya beli bonds di US. Nah, ketika ada bonds outflow dari Indonesia, BI intervensi, rupiah makin jelek. Nah, kemudian otomatis akan ada equity-equity yang pindah juga ke US. Nah, jadi crash atau enggak, ya itu kita mesti lihat penyebab outflow-nya apa. Jadi kalau penyebab outflow karena asing yang nggak suka sama Indonesia, jawaban saya enggak. Ini hanya masalah taktis. Ini hanya masalah ada proses restart lah. Kita juga menunggu data-data kita di Q1 yang banyak belum keluar. LK di Q1, kemudian data PMI kita justru bagus, kemudian GDP kita, kemudian ya kita juga mesti lihat di XY sama kita mesti lihat chart daripada komoditas itu sendiri. Karena komoditas sih kunci daripada recovery ini sih. Yes, jadi kalau job crash, jawaban saya crash buat apa? The worst is over. Gitu. The worst is over. Ya kita hanya menunggu katalis untuk bullish. Kita lack of katalis, tapi kita juga lack of bad news. Makanya kita sideways, tapi nggak turun gitu. Yes, setuju banget nih. Nah, kalau terkait ini kok kan kita juga tahu ya kok ada beberapa news belakangan ini bahwa dari sisi pandemi memang Indonesia sendiri sangat diapresiasi lah bahwa penanganannya cukup baik gitu. Tapi di belakang juga ini muncul adanya kenaikan sedikit lah di bulan kemarin, di minggu kemarin katanya ada kenaikan karena adanya libur Paskah gitu ya. Nah, menurut Koko, kalau Koko melihat mungkin disambungin ke technical, ini pandemi ini gimana sih kok? Di 2020 atau 2021? 2021. Apakah juga jadi pengaruh membuat market sideways atau sebetulnya nggak begitu signifikan? Menurut saya pengaruh ya, karena sampai saat ini kalau kita baca weekly report daripada Scoders, kita tahu Scoders kan fund yang lumayan gede.
Yang selalu dia bahas itu soal COVID rate. Saya sempat bingung, ini ngapain bahas COVID rate terus? Kenapa nggak bahas valuasi perusahaan? Ya ternyata banyak fund, banyak foreign yang menggunakan COVID rate sebagai acuan bahwa perusahaan ini, negara ini bakal recovery atau enggak. Jadi, ya COVID rate ini masih mempengaruhi. Saya pernah nyatakan juga di live saya tahun 2020. Jadi, ketika vaksin ditemukan, euforianya memang iya naik, tapi selanjutnya implementasinya adalah distribusinya yang perlu kita perhatiin. Nah, sampai saat ini kalau kita lihat target distribusi yang terjadi itu masih jauh banget dari harapan. Dulu ya, ini sempat lucu bahwa katanya Indonesia bakal membuat target distribusi 1 bulan itu 3 juta orang yang tervaksin. 3 juta ini adalah orang-orang yang berhubungan langsung dengan pasien COVID, adalah perawat, polisi dan TNI. 3 juta targetnya. Terakhir kalau nggak salah 1 bulan itu sempat 150.000 doang implementasinya. Jadi ya ini jauh banget menurut saya dari harapan. Meskipun memang oke, tapi ya dari target itu jauh banget. Dan 3 juta ini kalau saya nilai ya, kita bagi dengan 30 hari itu nggak make sense banget. Jadi 1 hari 1 juta. 1 hari 100.000. 1 hari 100.000 dari jam 7 pagi ke jam 5 sore, anggap jam kerja. Maka itu kurang lebih 1 orang perlu 1 menit itu perlu 8 orang yang disuntik. Apakah mungkin? Jawaban saya enggak. Ya. Oke. Jadi COVID rate itu juga berpengaruh ya kok ya untuk pergerakan market kita, karena menjadi concern juga untuk fund-fund asing dan juga dari domestik. Nah, pertanyaan selanjutnya kok nih, bagaimana cara mengetahui area akumulasi dan distribusi seperti yang tadi Koko sempat sampaikan? Begini, ketika ada suatu saham yang bergerak turun panjang ke bawah, maka itu bisa kita asumsikan sebagai area distribusi. Ketika ada suatu saham yang naik ke atas tinggi, ketika ada suatu saham yang sideways, itu kita bisa katakan proses akumulasi. Cuman yang jadi bias adalah di mana ketika sideways orang selalu menganggap bahwa ini bakal naik. Nah, jawabannya belum tentu. Ketika sideways, pihak yang mengumpulin itu juga bisa rugi. Dia juga bisa turun. Nah, tahun 2020 siapa sih yang untung? Pertanyaannya, mau akumulasi bagaimanapun bisa rugi. Jadi, dalam menentukan area akumulasi dan distribusi, ya itu kita perlu melihat istilahnya range sideways-nya gitu. Jadi ketika dia sideways di seperti apa, kemudian ketika dia naik volumenya seperti apa, ketika turun dia volumenya seperti apa, kemudian ketika breakout, biasanya lucunya kalau di IHSG itu berita-berita tuh ada aja yang bagus. Nah, itu biasanya valid, Ulis. Itu itu valid akumulasi dan akan mulai distribusi. Jadi distribusi justru harganya naik kalau menurut saya. Fase awal distribusi justru harganya harus naik. Kita kan pengepul, kita big player, kita ngumpulin beras banyak. Saat kita ngumpulin kan kita pasti pengen harga murah, sehingga otomatis biasanya berita-beritanya biasa-biasa aja atau malah berita jelek. Nah, ketika saya udah berhasil ngumpulin nih, gudang saya udah penuh, saya pengen distribusiin ke market. Caranya adalah saya harus buat barang yang saya kumpulin ini terlihat menarik. Ya salah satunya dengan news yang saya keluarkan di market. Apakah saya harus bayar ataukah saya harus gimana? Pokoknya intinya harganya harus naik dan publik harus berpartisipasi. Udah bukan saya lagi yang berpartisipasi. Jadi seperti itu. Oke, jadi udah jelas ya untuk Angga Wahyudi bahwa area cara mengetahui akumulasi dan distribusi tadi yang Ko Michael udah jelasin ya. Nah, Ko mungkin ada pertanyaan lagi nih terkait tadi retail, karena Ko Michael kan sempat bahas bahwa retail ini lagi bagus ya, sektor poultry. Nah, kira-kira kalau misalnya teman-teman di sini yang belum punya nih kondisinya, kira-kira ini udah telat nggak sih kok kalau kita masuk, sementara Lebaran kan momennya bentar lagi nih, mungkin di bulan depan kan. Kira-kira seperti itu. Kalau saya lihat RALS masih belum telat. Kemudian MPPA kan lagi di suspend ya, dia masih oke. MLPL ada potensi dia koreksi sebentar, nah itu juga menarik. Kemudian LPPF, kalau khusus LPPF dia agak ini sih, karena dia ada rumor kalau dia tuh ada yang mengatakan bahwa dia bakal menjadi digital supermarket kan, tapi ternyata di avoid sama pihak manajemen sehingga LPPF potensinya terkoreksi lumayan lebih agak dalam. Jadi MPPA tadi MAPI ya. Ya MAPI dan RALS yang lebih bagus karena dia nggak volatile. Kalau MPPA sama MPL kan lebih volatile. Jadi kalau seandainya teman-teman nggak terbiasa trading di saham yang volatilitasnya tinggi, maka saran saya di RALS dan MPPA itu masih punya upside yang lumayan. Jadi
MAPI kalau dia break dari 866 atau 8 80-an ya targetnya kurang lebih ke 1000. Oke, MAPI ya kok. Mm-mm. Oke, siap-siap. Oke, buat teman-teman, tadi yang banyak tanya nih terkait retail apa udah telat, itu kira-kira itu ada 2 saham pilihan ya dari Ko Michael yang mungkin bisa menjadi watchlist, Strauss dan juga MAPI ya kalau mau menghindari yang namanya volatile. Nah, kira-kira kalau dari era kok mungkin ada pengaruh nggak Ya, sih kok kalau mau lebaran? ya, ya bagus juga nih nanya era nih. Ya kalau Hmm. kita ngomong fundamental lucu-lucu sih, kita Hmm. anggap penjualan handphone naik lah ntar selama Lebaran. Kita Hmm. anggap seperti itu. Nah, Hmm. era ini kan baru reg issue ya. Baru stock split ya. Jadi saat ini ya target kenaikannya masih di atas. Saya lihat potensinya masih bisa ke atas 700. Jadi areal koreksi, areal belinya itu sekarang di 600 sampai 580, oke. Jadi udah nggak, risk-nya udah kecil banget. Nah, rewardnya bisa sampai ke 700. Ke 700 kan dari 600, 100 poin masih belasan persen atau sampai 20% masih bisa. Rals. Oke banget. Era kali kok. Oh, sorry. Era, bener-bener era. Oke. Oke, menarik sekali. Nah, mungkin ini juga udah mendekati hampir 1 jam ya kita ngobrol banyak nih sama Ko Michael. Nah, mungkin untuk terkait kita bahas market besok nih Ko. Kira-kira market besok, kira-kira bagaimana pandangan dari Ko Michael? Kalau lihat dari closing kemarin ya, yang ada tarikan luar biasa, ada seperti perpindahan dana ke blue chip, maka besok proyeksi saya adalah oke, di Senin ya. Jadi saya masih menunggu nih kalau seandainya blue chipnya masih lanjut, net foreign-nya masih oke, kemudian ada banyak area-area yang divalidasi, maka menurut saya akan terjadi rotasi lagi di mana blue chip yang bermain. Ntar kalau blue chipnya udah mulai capek, ke second liner lagi, dan itu market yang sehat. Karena rotasi yang sehat itu seperti itu. Uangnya muter, bukan cuma di saham-saham tertentu. Kalau di saham-saham tertentu kan ya bisa kita anggap bahwa ini pihak-pihak tertentu aja yang bermain. Tapi kalau seandainya keseluruhan market bermain, ya dia akan berotasi secara natural. Biasanya blue chip dulu. Setelah itu second liner. Setelah second liner, third liner. Habis itu balik lagi blue chip. Biasanya seperti itu. Oke. Mungkin kalau dari saham yang bisa di watchlist, mungkin tadi yang udah Koko sampaikan ya. Karena kan kita menjelang, karena kan momen yang paling menarik ini kan Lebaran ya. Karena kan sebentar lagi juga kan akan berlangsung di bulan Mei gitu. Jadi ada sektor retail, terus tadi juga Era Jaya udah disampaikan dari Ko Michael. Nah mungkin satu lagi kalau dari CPO tadi Ko Michael kan juga bilang ya kalau saham CPO itu menarik. Ada nggak kok jagoan dari Koko nih saham CPO? Kira-kira apa sih kok yang mungkin bisa diperhatiin di watchlist sama teman-teman? Kalau CPO sih jujur sih saya paling suka sebenarnya sama BPT. Cuman pergerakannya laggard ya. Kalau yang lainnya itu yang bullish ya, ini DSNG. Jadi DSNG secara teknikal dia jauh lebih baik daripada BPT. Jadi saat ini DSNG kalau dia lewat dari 675 dan 700, maka target kenaikannya itu masih bisa sampai 800. Mendekati 800. Jadi menarik banget sih DSNG. Dia uptrend banget. Tiap dia turun nggak bisa turun lebih bawah dan kemudian volume akumulasinya masih tinggi. Maka kalau ini dilihat kasat mata aja, kalau DSNG turun, ya big player-nya juga rugi sehingga ada potensi harga sahamnya justru diangkat sampai ke 800. Oke. Berarti BPT dan DSNG ya. Dan yang paling menarik kalau lihat dari secara tren ini masih lebih ke arah kenaikan ya, uptrend. Nah, Ko Michael, mungkin ini karena waktunya juga sebentar lagi akan berakhir, kira-kira ada pesan yang mungkin akan disampaikan buat teman-teman yang hari ini nonton, kira-kira apa nih kok dari strategi trading, ataupun tadi sesuai judul kita, how to clean and restart our portfolio, apa aja nih kok? Mungkin satu kalimat penutup lah dari Ko Michael. Jadi mungkin di market lesu seperti ini banyak teman-teman yang kebanyakan nyerah, kemudian kebanyakan kayak ngerasa nggak punya harapan lagi di market. Nah, even though ya saya pernah di dalam posisi seperti itu dan kemudian saya menyadari bahwa ternyata bukan saya yang salah, ternyata bukan strategi saya nggak benar, ternyata psikologi saya aja yang saya nggak bisa nahan diri ketika melihat market lagi lesu, ketika semuanya sedang lesu, saya tuh tertangkap sama kemakan sama omongan-omongan bahwa setiap turun serok. Nah, jadi ini masalahnya selain dari diri kita, ternyata memang market itu memerlukan yang namanya kesabaran. Kalau seandainya memang market lagi seperti ini, ya udah, nggak usah trading atau minimal trading aja dengan porsi-porsi kecil dan itu yang menjadi titik kunci bahwa kita bisa berhasil karena jangan sampai mau psikologis kita diganggu oleh market. Seturun-turun apapun market, kalian harus tahu harus ngapain.
Senaik-naik apapun market, kalian juga harus bisa batasi resiko. Jadi seperti itu yang mau saya kasih tahu. Kunci dari keberhasilan di market itu sebenarnya bukan bagaimana kamu bisa jago secara FA, bagaimana kamu bisa buat report, bagaimana kamu bisa ikutin news sama rumor setiap hari, itu juga bakal mabok kalau kalian ikutin. Bagaimana kalian bisa menjadi seorang technical expert, bukan seperti itu. Tapi bagaimana kalian tidak membiarkan market mempengaruhi emosi kalian. Oke, teman-teman tadi udah banyak belajar ya dari Ko Michael ya. Semua yang disampaikan nih luar biasa nih, sangat ibaratnya sangat legit sekali dan banyak hal yang bisa kita pelajari dari seorang Ko Michael. Mungkin IG Live-nya hari ini akan berakhir. Thank you banget Ko Michael buat waktunya. Tadi banyak juga sih yang Sama-sama. mau bahas katanya kripto. Nah, mungkin karena waktunya kalau kita bahas saham, kripto, udah pasti nih waktu yang nggak cukup dan kita bakal ganggu Ko Michael ya. Jadi nanti next time kalau kita ada waktu lagi, kita akan set waktu bersama Ko Michael. Mungkin nanti kita akan bahas topik lainnya, mungkin terkait kripto dan lain sebagainya. Sekali lagi, Siap. thanks again Ko Michael, dan juga buat teman-teman yang hari nonton, good luck for your investment journey. Thank you Ko Michael. Thank you. Thank you Ko.